Halo guys, selamat datang di channel Bukan Seleramu. Di video kali ini kita akan mengulas habis film The King's Daughter yang bercerita tentang seorang raja yang mencari keabadian. Bagaimana kisahnya? Simak alur cerita berikut ini. Dahulu kala, ada seorang anak perempuan yang keberadaannya tersembunyi di biara di tepi laut bernama Mary Joseph. Keberadaannya dirahasiakan karena dia adalah seorang putri raja. Sementara itu di istana Versailles, Prancis, Raja Louis atau ayah Mary Joseph telah kembali membawa kemenangan dari perang mahal yang terjadi bertahun-tahun lamanya. Dan saat dia berpidato di depan rakyatnya, dia ditembak dan untungnya tidak mendapat luka yang fatal. Hal itu sontak membuatnya khawatir jika suatu saat dia mati dan Prancis kehilangan rajanya. Atas usul Dr. Labarthe, raja pun memerintahkan ekspedisi untuk mencari ikan duyung yang konon tinggal di kota Atlantis untuk dijadikan pengorbanan saat gerhana matahari demi kekekalan hidup sang raja. Raja pun memerintahkan kapten kapal, Yves de la Croix, menjalankan misi penangkapan ikan duyung tersebut. Dengan berbekal meriam dan jaring, Kapten Yves berhasil menangkap ikan duyung dan membawanya kembali ke kerajaan. Sementara itu, pendeta kerajaan, Père Lachaise, meragukan soal rencana sang dokter tersebut. Père pun lantas menjemput Mary Joseph ke biara dan membawa ke istana. Mary Joseph ditemani Magali berjalan-jalan di sekitar istana dengan pakaian sederhana sehingga menarik perhatian orang-orang istana di sekitarnya. Mereka tiba di sebuah air mancur dengan patung perempuan yang cantik. Mary Joseph mengaguminya dan berdiri di pinggiran kolam. Di saat yang sama, rombongan berkuda raja datang. Mary Joseph yang terkejut terpeleset dan tercebur ke dalam kolam. Jin Michael yang ikut rombongan raja berinisiatif turun dari kuda dan membantunya. Raja menyelimutkan mantelnya pada Mary Joseph dan memerintahkannya untuk pindah ke istana sebagai komposer barunya. Mary Joseph pun pindah ke kamar istana bersama Magali dan langsung kagum dengan barang-barang di kamar barunya. Sementara itu, kapal Yves tiba di Versailles. Dia kemudian menempatkan ikan duyung di kolam bawah tanah yang terhubung dengan air mancur dan sungai bawah tanah yang terhubung ke laut, dan disaksikan sang raja, Père dan Labarthe. Malam itu, Mary Joseph mulai mengubah musik untuk sang raja. Tapi dia tidak menemukan inspirasi dan samar-samar, dia mendengar suara nyanyian yang membuat harpanya bergetar. Sambil membawa cellonya, dia mencari arah sumber suara yang ternyata berasal dari kolam bawah tanah dan melihat duyung tersebut. Tiba-tiba Yves muncul mengagetkannya. Yves tidak percaya kalau ikan duyung itu memanggil Mary Joseph dengan nyanyiannya. Mary Joseph kemudian memainkan cellonya dan ikan duyung pun menyahut dengan nyanyiannya. Paginya, Mary Joseph mendapat kesempatan pertama untuk memainkan musiknya di depan jendela kamar raja. Raja pun terkesima dengan musik Mary Joseph dan mengundangnya ke pesta. Di pesta, raja mengajak Mary Joseph berdansa, namun dansa mereka terhenti saat raja melihat sosok ibu Mary Joseph dalam dirinya. Setelah pesta, Mary Joseph kembali mengunjungi ikan duyung dengan ditemani Yves. Mary Joseph menemani raja saat sedang melukis. Raja menceritakan bahwa patung air mancur kemarin adalah patung Louis de Valliere yang dulu sering menemaninya melukis. Raja juga sering melukisnya, dan Mary Joseph mengingatkan raja dengan dirinya. Raja kemudian melukis Mary Joseph dan memberikan lukisan itu padanya. Raja kemudian menerima sumbangan yang sangat besar dari Jin Michael. Atas sumbangan itu, raja mengangkat Jin Michael menjadi Duc de Limpilac, meneruskan ayahnya. Pesta penganugerahan pun dilakukan diikuti para bangsawan. Malamnya, Mary Joseph kembali mengunjungi ikan duyung. Kali ini, dia bahkan mencebur ke kolam dan berenang dengan ikan duyung itu. Yves datang dan memanggilnya. Dia melarang Mary Joseph berenang karena ikan duyung sangat berbahaya. Mereka pun menjadi semakin dekat. Siangnya,
Marie Joseph dan Yves berkuda bersama. Namun sayangnya, Marie Joseph terjatuh dan tangannya patah. Labarthe memeriksanya dan mengusulkan untuk amputasi karena patahnya sangat parah. Dia khawatir infeksi yang akan membahayakan nyawanya. Raja mengatakan untuk menundanya sebelum mengambil keputusan tersebut dan menyuruh Marie Joseph beristirahat. Sementara itu, Yves merasa bahwa ikan duyung berbicara kepadanya. Dia kemudian mengunjungi kamar Marie Joseph dan menceritakan hal itu. Ikan itu mengatakan padanya bahwa dia ingin membantu Marie Joseph. Yves membopong Marie Joseph dan membawanya ke kolam. Dengan kekuatannya, ikan duyung tersebut berhasil menyembuhkan tangannya. Paginya, Marie Joseph memainkan musiknya seperti biasa. Raja dan pereheran Marie Joseph bisa sembuh secepat itu. Marie Joseph pun memberitahu Raja bahwa dia disembuhkan ikan duyung. Ikan itu mengeluarkan cahaya keemasan, membuat dia bisa bernapas dalam air dan menyembuhkan tangannya. Labarthe pun mengatakan bahwa hal itu merupakan bukti yang tak terbantahkan. Marie Joseph yang kebingungan menanyakan tentang bukti tersebut. Raja pun menjelaskan bahwa Putri Duyung itu berada di sini untuk membawa hari baru bagi seluruh rakyat Perancis. Yves menemani Marie Joseph jalan-jalan. Mereka saling jatuh hati dan di sebuah bangunan yang disebut kuil cinta mereka berciuman. Sementara itu, demi mendapatkan kekayaan keluarga Lintilak, Raja menawarkan kepada Jean Michel untuk menikahi putrinya, Marie Joseph. Jean pun langsung menerimanya. Tapi Pere kurang menyetujuinya, karena belum tentu Marie Joseph mau menikahinya. Marie Joseph kemudian disuruh menghadap Raja. Raja mengungkapkan bahwa Marie Joseph adalah putrinya, dan dia diperintahkan menikah dengan Jean Michel. Marie Joseph yang terkejut sempat menolak. Namun dia tidak bisa membantah perintah Raja. Pere mengunjungi ikan duyung dan mengungkapkan apa yang akan terjadi padanya. Dia lalu menemui Labarthe dan menceritakan apa yang dikatakan ikan duyung, bahwa jika Labarthe melanjutkan rencananya, maka Raja akan menerima kutukan abadi. Tapi Labarthe bersikeras dan mengusir Pere. Marie Joseph ingin mengunjungi ikan duyung tapi ternyata kamarnya dijaga. Dia pun keluar lewat jendela dan menuju kolam bawah tanah. Saat menyelam bersama ikan duyung, dia mendapat penglihatan saat ikan duyung itu ditangkap. Ikan duyung itu ternyata mempunyai keluarga dan anak yang masih kecil. Sementara itu, Pere yang tidak setuju rencana Raja, menyerahkan kembali kalung salibnya kepada Raja sebagai protes. Saat malam itu juga, Yves menyelinap ke ruangan Labarthe dan mencuri lukisan yang menggambarkan Putri Duyung akan dibedah untuk diambil jantungnya. Dia akan memberitahu Marie Joseph, tapi tidak ada jawaban saat dia mengetuk pintu kamarnya. Dia kemudian menyelipkan lukisannya melalui bawah pintu. Saat dia akan kembali, Labarthe memergokinya dan dia pun ditangkap. Marie Joseph pun kembali dari kolam lewat jendela dan dia menemukan lukisan itu. Hari itu adalah saat gerhana matahari akan terjadi dan akan diadakannya upacara persembahan serta pernikahan Marie Joseph. Paginya, dengan marah Marie Joseph menghancurkan alat-alat musik di depan jendela Raja. Dia lalu menghadap Raja dan meminta untuk tidak membunuh ikan duyung. Raja tetap menolak dan menyuruh Marie Joseph untuk bersiap melakukan upacara pernikahan. Di kamarnya, Marie Joseph meminta bantuan pada Pere dan Pere pun menyanggupinya. Dia pun berpura-pura akan membawa Marie Joseph untuk pengakuan dosa. Sementara itu, Yves diperintahkan oleh Labarthe untuk mengosongkan kolam. Marie Joseph menuju kolam di mana Yves dan awak kapalnya sedang berusaha mengosongkan airnya. Yves tidak mau membebaskan ikan duyungnya karena dia mematuhi perintah Raja. Marie Joseph pun mengatakan bahwa dia tidak mau menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Mendengar perkataan Marie Joseph, Yves menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan kapal dan menunggunya di dekat tebing. Sementara mereka berdua akan berusaha melepaskan ikan duyungnya. Mereka pun menyusun rencana. Mereka membanjiri kolam itu agar permukaan airnya mencapai sungai bawah tanah. Saat mereka melaksanakannya, Labarthe datang bersama seorang pengawalnya. Yves berhasil melumpuhkan pengawal Labarthe.
saat Labarte dan Yves bergumul di atas jembatan. Labarte berhasil menembak Yves dan mereka berdua terjatuh ke kolam. Labarte kemudian keluar kolam dan memburu Marie-Joseph. Marie-Joseph berteriak pada ikan duyung agar dia membawanya pergi. Ikan duyung pun melompat ke sungai bawah tanah sambil membawa Yves menuju ke laut. Marie-Joseph pergi dari tempat itu dan menunggangi kuda menuju ke arah tebing. Raja yang mendapat laporan segera mengejarnya bersama para pengawal dan Pere pun ikut serta. Marie-Joseph tiba di tebing dan Raja berhasil menyusulnya. Marie-Joseph mengancam akan terjun dari atas tebing. Ikan duyung dan Yves muncul di permukaan laut. Raja memerintahkan pengawalnya untuk membidik mereka. Marie-Joseph memberi pilihan kepada Raja, jika dia membunuh ikan duyung itu, dia akan mendapat keabadian. Tapi jika dia membiarkannya, ikan duyung itu akan menyelamatkannya. Marie-Joseph lalu terjun dari atas tebing. Selang beberapa saat, Raja pun akhirnya sadar dan akhirnya membatalkan rencananya dan melepaskan mereka. Yes, dan Marie-Joseph pun pergi mengarungi lautan bersama teman duyungnya. Menjelajah lautan bersama para putri duyung di kota hilang Atlantis.